Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah teman-teman. Baik, kita langsung mulai soal nomor 1. Mengapa pengadaan barang garis miring jasa sederhana tetap bisa mengalami permasalahan kontrak? A. Karena barang garis miring jasa tersebut tidak banyak tersedia di pasar. B. Karena aturan yang berlaku sering berubah. C. Karena kurangnya dokumentasi kontrak. D. Karena kompleksitas kontrak yang meningkat. E. Karena pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan kontrak terkait. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Pengadaan barang garis miring jasa sederhana tetap bisa mengalami permasalahan kontrak meskipun barang garis miring jasa tersebut banyak tersedia di pasar. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan kontrak terkait atau isi kandungan kontrak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, jika kontrak menyatakan bahwa barang harus dikirim dalam waktu 7 hari, tetapi penyedia gagal memenuhi tenggang waktu ini, maka terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak. Selain itu, masalah dapat timbul jika spesifikasi barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa meskipun barang garis miring jasa tersebut sederhana dan banyak tersedia, ketidakcocokan dalam pelaksanaan atau ketidaksesuaian dengan aturan tetap dapat menimbulkan permasalahan kontrak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap detail dalam kontrak dipenuhi dan dilaksanakan dengan benar untuk menghindari masalah di kemudian hari. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Apa yang perlu dilakukan untuk menghindari keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan barang garis miring jasa? A. Mengubah spesifikasi teknis barang garis miring jasa. B. Monitoring rencana arus kas penyedia barang garis miring jasa. C. Mengurangi jumlah barang garis miring jasa yang dipesan. D. Menambah waktu pelaksanaan kontrak. E. Mengurangi kualitas barang garis miring jasa. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Monitoring rencana arus kas penyedia barang garis miring jasa adalah langkah penting untuk menghindari keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan barang garis miring jasa. Dengan memantau aliran dana masuk dan keluar, penyedia dapat memastikan mereka memiliki cukup modal untuk memenuhi kewajiban sesuai kontrak. Tanpa monitoring yang tepat, penyedia bisa mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kebutuhan barang garis miring jasa sesuai jadwal. Monitoring ini membantu menjaga kelancaran pelaksanaan proyek. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Tugas apa yang dilakukan oleh penyedia barang setelah menerima dan menandatangani surat perintah mulai kerja dalam kurung SPMK garis miring surat perintah pengiriman dalam kurung SPP? A. Menyerahkan jadwal rencana pelaksanaan. B. Menyusun daftar simak pemeriksaan barang. C. Melakukan uji fungsi barang. D. Menerbitkan berita acara pemeriksaan. E. Menerbitkan berita acara serah terima. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Setelah menerima dan menandatangani surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman, penyedia barang harus menyerahkan jadwal rencana pelaksanaan. Jadwal ini penting untuk memberikan gambaran kepada pejabat pembuat komitmen tentang rencana dan tahapan pekerjaan yang akan dilakukan oleh penyedia. Dengan adanya jadwal ini, PPK dapat memantau kemajuan pekerjaan dan memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak. Penyedia yang menyediakan jadwal yang jelas dan rinci menunjukkan komitmen mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Apa tugas utama pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPK dalam proses pengendalian kontrak dan serah terima? A. Menerbitkan dan menandatangani surat pesanan barang. B. Menyusun laporan keuangan. C. Menandatangani kontrak kerja. D. Menyusun daftar simak pemeriksaan barang. E. Melakukan pemasaran barang. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan.
Tugas utama pejabat pembuat komitmen dalam kurung PPK dalam proses pengendalian kontrak dan serah terima meliputi 1. Menerbitkan dan menandatangani SPMK /SPP. Yang kedua, menyusun daftar simak pemeriksaan barang. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan barang. Yang keempat, melakukan uji fungsi barang. Yang kelima, menerbitkan dan menandatangani berita acara uji fungsi. Yang keenam, menerbitkan berita acara pemeriksaan. Dan yang ketujuh, menerima barang, menerbitkan dan menandatangani berita acara serah terima apabila pekerjaan sudah dinyatakan sesuai dan selesai 100%. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Apa saja yang termasuk dalam perubahan administratif kontrak pengadaan barang /jasa? A. Perubahan spesifikasi teknis. B. Perubahan alamat penerima. C. Penyesuaian metode kerja. D. Penambahan ruang lingkup pekerjaan. E. Perbedaan kondisi lapangan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Perubahan administratif dalam kontrak mencakup perubahan data administratif seperti pergantian pejabat penandatanganan kontrak, pergantian direktur, perubahan alamat, dan perubahan nomor rekening penerima. Ini tidak mempengaruhi aspek teknis dari pekerjaan yang harus dilakukan. Demikian pembahasan sebanyak 5 soal. Berikut jawabannya. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.